Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita coba bedah bab 30 dari materi Anda ya. Iya, betul. Ini soal taktik negosiasi yang kayaknya klasik banget, funny money atau uang receh. Yup, funny money. Anda mungkin pernah ngalamin juga ya gimana biaya gede gitu rasanya jadi ringan kalau disajiinnya dalam cicilan kecil per bulan. Atau bahkan harian ya. Iya, atau harian. Nah, persis. Fokus kita kali ini memang mau membedah itu. Gimana sih strategi mecah angka ini bekerja secara psikologis? Kok bisa ampuh banget gitu ya buat mempengaruhi keputusan kita? Dan yang paling penting nih, gimana caranya Anda, ya seperti negosiator andal yang dibahas di sumber ini, bisa ngenalin taktik ini? Terus ya membentengi dirilah biar nggak gampang kena gitu. Oke, mari kita kupas deh. Jadi inti taktik funny money ini kan kalau dari sumber Anda, yaitu tadi, nyajiin biaya dalam satuan yang kecil banget. Kecil banget. Bisa harian, mingguan, atau per item gitu ya. Pokoknya biar kelihatan remeh, nggak berasa gitu. Betul. Dan yang menarik itu efek psikologisnya kan. Ini tuh bukan cuma soal bikin angkanya simple. Oh, bukan cuma itu ya? Bukan. Tapi secara aktif dia menciptakan ilusi gitu loh. Bahwa biayanya ya emang rendah. Ilusi ya? Sumber Anda kan menekankan kalau bisnis tuh sadar banget soal ini. Jadi ketika transaksi itu nggak melibatkan uang fisik, nggak ada duit cash pindah tangan. Kayak pakai chip di kasino gitu? Nah, itu contohnya. Atau gesek kartu kredit, pakai dompet digital. Nah, kecenderungan kita buat belanja tuh jadi lebih gede. Kayak nggak berasa keluar duit beneran gitu. Sen doang sehari. Murah banget kan? Tapi, tunggu dulu. Kalau kita hitung totalnya, ini yang ditekankan sumber Anda kan, selalu hitung total. 35 sen sehari selama 30 tahun KPR itu jadinya berapa coba? Berapa tuh? Lebih dari $7.000. Saya pas lihat angkanya, wah lumayan kaget juga. Wow, jauh ya bedanya dari persepsi awal 35 sen. Jauh banget. Terus ada contoh lain, kenaikan harga. Misalnya cuma 5 sen per komponen. Receh lah ya, 5 sen doang. Kelihatan sepele kan? Tapi kalau Anda belinya katakanlah 100.000 unit setahun, itu dampaknya jadi $5.000 nambah ke biaya Anda. Lumayan kan? Lumayan banget itu. Dan taktik ini tuh, ya ampun, ada di mana-mana ya. Sering kita nggak sadar penuh malah. Contohnya apa lagi tuh biasanya? Ya harga mobil lah. Di iklan kan seringnya ditulis cicilan bulanannya aja, yang kayaknya ringan. Terus premi asuransi, biasanya per bulan kan? Oh iya bener. Bahkan harga tanah pun kadang dipecah jadi skema angsuran bulanan gitu. Nah kuncinya nih buat melindungi diri kita, seperti yang ditekankan di materi ini. Negosiator yang ulung itu selalu Apa tuh? ngitung dan mikirnya dalam kerangka biaya total. Jadi membiasakan diri buat nanya, oke ini totalnya berapa sih yang harus saya keluarin? Itu penting banget. Krusial malah. Jadi ini nggak cuma soal bikin angka kelihatan kecil ya, tapi juga kayak misahin kita dari rasa sakit pas keluar duit gitu ya. Bisa dibilang gitu. Ini jadi ingat analogi lain di sumber Anda soal kasino tadi. Mereka kan nuker uang tunai kita jadi chip. Betul. Atau yaitu kemudahan bayar pakai kartu atau dompet digital di toko-toko. Prinsipnya sama aja ya ternyata, bikin transaksinya jadi lebih abstrak gitu. Iya, ngurangin hambatan psikologis buat belanja jadinya. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih, apa artinya ini buat kita semua? Khususnya pas lagi negosiasi atau ambil keputusan soal duit gitu. Artinya ya, kewaspadaan itu kunci. Itu yang paling penting. Jangan sampai margin profit bisnis Anda atau ya anggaran pribadi Anda lah kegerus dikit-dikit sama angka-angka receh ini. Yang kalau ditumpuk jadi gede ya? Nah, itu dia. Yang kalau ditotal jadi gede banget. Jadi selalu lakukan kalkulasi totalnya. Jangan cuma fokus sama cicilan per periodenya aja. Ini soal ngelihat gambaran utuh biayanya. Oke, jadi intinya selalu waspada ya sama taktik funny money ini. Jangan sampai silau sama angka kecil hariannya atau bulanannya. Betul. Fokus ke biaya total yang sebenarnya akan kita tanggung. Jumlah akhirnya itu yang penting. Benar banget. Dan ini mungkin memunculkan satu pertanyaan reflektif ya, yang mungkin berguna buat Anda renungkan lebih lanjut. Pertanyaan apa tuh? Iya, gini. Selain dalam konteks negosiasi harga nih ya, ada nggak sih area lain dalam hidup Anda, entah itu profesional atau pribadi, di mana Anda mungkin cenderung terlalu fokus sama detail-detail kecil, sama biaya-biaya receh sesaat gitu. Jadi nggak lihat gambaran besarnya gitu ya? Nah, itu dia. Sampai tanpa sadar jadi ngabaikan gambaran besarnya, atau mungkin konsekuensi jangka panjangnya.
Ya, sesuatu buat direnungkan aja sih. Menarik sekali. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.